Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Bu Indah, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya nih. Ah, kita pengen coaching dulu sebentar ya Bu Indah. Eh, Bu Indah pengen ngomongin apa nih sore ini? iya, terima kasih nih Bu Rini sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya mempunyai suatu keresahan tersendiri nih Bu Rini. Eh, Ketika saya menjadi ketua program, kebetulan tahun ini saya jadi ketua program di jurusan listik. Saya mau punya kedisiplinan untuk di jurusan. Di awal pembelajaran itu kebetulan saya tuh membuat roadshow ke kelas-kelas ketika tingkat untuk membuat keyakinan kesepakatan kelas. Salah satunya itu yang saya keresahan itu belum adanya kesadaran penuh dari siswa untuk kerapian rambutnya Bu Dini, seperti itu. Oh gitu. Jadi Bu Indah sekarang eh, ingin gitu ya siswanya itu ya itu mempunyai kesadaran penuh gitu ya untuk kerapihan rambutnya. Iya Bu Dini. Ah, Baik Bu Indah. Sebenarnya Bu Indah yang diharapkannya itu ke depannya seperti apa Bu Indah? Indah, yang mau diharapkan itu siswa mempunyai kesadaran penuh tanpa adanya teguran dari tim guru kami di jurusan bengkel untuk merapikan rambutnya Bu Rini. Oh, jadi menurut Bu Indah siswa pria yang bagaimana sih gitu yang mempunyai kesadaran penuh gitu untuk merapikan rambutnya itu? Ya, saya mau siswa-siswa di pria itu tanpa disuruh atau misalkan dapat teguran dari guru-guru di jurusan, tapi dia mau merapikan rambutnya sendiri. Misalkan kalau emang dia yang nggak punya biaya untuk potong rambut gitu ya Bu ini, dia bisa meminjam alat gunting rambut di sini, tapi tanpa adanya teguran atau ingatan dari guru-guru di sini Bu Rini, seperti itu. Berarti sudah ada ini ya apa namanya persiapan ya, apalagi bagi yang tidak punya ya Bu Indah. Iya betul Bu Rini. Eh, jadi eh, apa ya sebenarnya apa gitu yang sekarang membuat Bu Indah itu resah gitu ya dengan siswa yang tidak mau mempunyai kesadaran penuh gitu untuk merapikan rambut tersebut. Yang bikin saya resah itu kan kami kan tiap bulan itu harus selalu mengecek siswanya ke tiap-tiap kelas, ke tiap-tiap tingkat, di kelas 10 maupun di kelas 11 gitu kan, kebetulan kelas 12-nya sedang PKL. Nah, kami tuh resahnya tuh tiap bulan harus mengecek rambut siswa, yang itu kan ibaratnya butuh waktu ya Bu Rini ya, sedangkan kami aja kerjaan tuh banyak gitu kan. Nah, apalagi siswa kami tuh siswa yang sudah levelnya itu di SMA, di mana adanya proses dari remaja mau ke proses pendewasaan. Jadi minimal ya dia punya rasa inisiatif sendiri gitu Bu Rini, tanpa ada suruhan seperti itu. Jadi sekarang Bu Indah dan tim sudah melakukan apa saja gitu. Yang saya udah lakukan saat ini ya paling tiap bulan itu mengecek rambut-rambut siswa. Udah disediakannya gunting rambut, sudah adanya kesepakatan keyakinan di jurusan, dan itu pun sudah ditandatanganin oleh siswa, dan saya sudah pasang hasil kesepakatan keyakinan itu di tembok-tembok gitu kan, di tembok jurusan. Terus saya juga sudah membentuk tim kesiswaan di jurusan untuk tiap bulan mengecek rambut siswa itu begini. Jadi kira-kira menurut Bu Indah tuh bagaimana nih masalah ini gitu? Apakah sudah sesuai banget dengan harapannya Bu Indah gitu?
Ya, kalau masalah yang ini sih masih belum sesuai harapan ya Bu Tini, karena kan siswanya masih belum punya rasa inisiatif untuk bisa memotong rambut. Oh ya, rambut saya tuh udah gondrong gitu, untuk saya inisiatif mau potong sendiri tanpa disuruh oleh atau diingatkan oleh guru gitu Bu Tini. Kira-kira menurut Bu Indah kesadarannya itu sudah sejauh mana gitu? Kalau sekarang apakah masih standar apa di bawah standar harapannya Bu Indah gitu, atau sedikit lah gitu ada perubahan gitu dari awal banget? Ya kalau ya sekitar masih 45% lah, masih di bawah 50%, karena sebagian siswa masih ada yang mau inisiatif untuk merapikan rambutnya gitu. Yang 55%-nya ini kadang ada siswa yang kabur ketika ada razia rambut gitu Bu Rini, gitu kan. Oh, gitu. Iya, seperti itu. Kira-kira nih Bu Indah, sebenarnya Bu Indah tuh gitu biar bisa meningkat lagi gitu, orang yang tadinya hanya 45% mungkin bisa naik, harapannya seperti yang pengen Bu Indah capai gitu anak-anak itu kesadarannya. Ya, saya sih maunya, harapannya ya anak-anak tercapai itu ya mungkin salah satunya yang diambil langkahnya itu mau futsal ke kelas-kelas untuk memberikan pengarahan lagi kepada siswa dan memberikan pengarahan edukasi berupa video-video gitu kan. Terus juga mau memberikan suatu penghargaan ke siswa, bagi siswa yang sudah satu kelasnya itu emang sudah untuk bisa pangkas rambut sendiri tanpa ada teguran dari guru, sudah berinisiatif. Paling yaitu bentuknya dari sebuah ucapan yang positif untuk membentuk karakter dia, itu memotivasi dari dalam. Oh iya, saya tuh penting gitu untuk merapikan rambut, seperti itu penghargaannya begini. Kalau gitu yang disiapkan Bu Indah sekarang apa nih? Ya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman-teman di jurusan untuk bersama-sama, khususnya wali kelas, kita bersama-sama mengingatkan siswa perwaliannya untuk satu suara, yaitu memberikan pengarahan, terus memberikan sebuah penghargaan berupa kalimat-kalimat positif buat mereka, sehingga mereka mau berubah untuk merapikan rambutnya, begitu Bu Didi. Mas berupa pengarahan ya, jadi kerjasama dengan rekannya yang Iya betul, berkolaborasi semuanya. Gitu, iya, terus kalau terus tadi kan kata Bu Indah ada selain memberikan reward begitu ada yang namanya video edukasi ya, kira-kira Bu Indah langkah-langkahnya seperti apa tuh untuk membuat video edukasinya? Mungkin yang dari 2 langkah itu ya Bu Rini ya, dari 2 langkah itu yang paling saya dominan saat ini untuk diambil, yaitu bikin video edukasi Bu Rini, seperti itu. Video edukasi dimana mungkin kan siswa itu akan lebih mencerna dengan cara menonton video, dan selain itu juga saya akan sambil mengisi, dan tim-tim guru wali kelas juga akan mengisi pengarahan-pengarahan. Paling langkah yang pertama diambil Bu Rini sebelum memberikan penghargaan atau reward gitu. Jadi penghargaan dengan reward berarti lebih dominannya Bu Indah mau mencari solusinya cuma ke video edukasinya ya, menanggulangi masalahnya Bu Indah. Betul Ibu Rini. Iya, terus untuk video edukasinya sendiri Bu Indahnya itu maksudnya tuh yang disiapkannya tuh apa saja gitu? Ya, yang disiapkan paling ya video-video yang saya download dari YouTube, terus video-video yang berhubungan dengan apa sih fungsi dan manfaatnya untuk merapikan rambut gitu begini. Biar mereka kan mungkin dengan cara visual seperti itu kan lebih menangkap ya, seperti itu bisa dipahami oleh siswanya. Oh ini loh manfaatnya untuk kebaikan saya gitu. Berarti Bu Indah selain tadi koordinasi dengan teman sejawat untuk pemberian
lebih mengarahkan ya mereka untuk bisa memotong rambut, juga menggunakan video edukasi, ya kan? Emang bagus ya itu langkah-langkahnya mungkin untuk anak lebih bisa meningkatkan kesadarannya ya. Harus memotong rambut gitu ya biar tidak gondrong. Iya, Dan dia betul juga Ibu. harus supaya bisa tahu gitu kenapa gitu Bu Indahnya nyuruh-nyuruh harus potong rambut gitu Iya, ya. betul Ibu. Tahu tujuannya Iya, gitu kan. betul Eh, sekali. Bagus sekali itu langkah-langkahnya Bu Indah. Kira-kira nih kapan gitu akan dieksekusi Ya, melakukannya ya, rencananya Bu untuk Indah itu. kebetulan kan pada saat di keyakinan kelas itu sebetulnya sudah dibunyikan Bu Rini untuk mengecek atau merazia siswa yang gondrong itu di awal bulan minggu pertama. Jadi ya mungkin minggu depan untuk saya bisa melakukan kegiatan itu Bu Rini, seperti itu. Sekalian mengecek kan, iya, sekalian mengecek, sekalian memberikan edukasi pembelajaran berupa video ataupun pengarahan seperti itu. Langkah pengarahan aksinya awadilan. Iya. Berarti untuk pencarian videonya bagaimana tuh? Kapan tuh Bu Indah? Untuk mencari videonya ya mungkin minggu-minggu ini ya Bu Rini ya, karena minggu depan kan sudah bisa diterapkan oleh siswa dan guru-guru yang sudah kami ajak bicara, begitu Bu Rini. Ya Bu Indah, selamat mencari video-videonya. Semoga dengan memberikan video edukasi maupun dengan rewardnya tersebut bersama timnya bisa meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolahnya Bu Indah. Amin. Ya, supaya tidak gondrong. Gitu. Ya, amin. Mungkin untuk di selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dari hasilnya gitu daripada rencananya Bu Indah. Iya, baik Bu Rini, saya Terima kasih Bu tunggu. Indah. Iya, saya tunggu untuk Bu Rini bisa berbincang-bincang lagi dengan saya untuk bagaimana hasil yang akan saya lakukan Bu Rini, seperti itu. Iya Bu Indah, kita berjanjian lagi berbincang-bincang hasil. Iya, terima kasih Bu Rini. Sama-sama Bu Indah. Selamat sore Bu Rini, bagaimana, sehat selalu? Terima kasih Bu Rini sudah meluangkan waktunya di sore ini ya. Selamat sore Bu Indah, alhamdulillah badan sih sehat Bu Indah, cuman yaitu saya ada sesuatu yang harus dibicarakan. Apa nih yang keluh kesahnya Bu Rini saat ini? Ada yang mau dibicarakan ya, masalah hal apa itu Bu? Bu Indah, saya tuh punya permasalahan dalam pembelajaran, terutama kesulitan siswa ya itu dalam menguasai perkalian dasar sekali gitu ya, dari perkalian 1 sampai 10-nya gitu. Ya. Padahal tahu sendiri kan Bu Indah, saya ini kan megangnya kelas tinggi gitu kan. Jadi sekarang tuh Bu Rini sebagai guru kelas ngajar di kelas 5, dan masalah yang dihadapinya itu Bu Rini susah ya ke anak-anak kelas 5 untuk menghafal perkalian 1 sampai 10, begitu ya Bu Rini ya? Iya Bu Indah. Oke. Saya menemukannya itu sebagian besar siswa masih kesulitan gitu ya untuk menghafalkan perkalian tersebut gitu. Iya. Nah sekarang Bu Rini, dengan keresahan Bu Rini yang saat ini, apa sih harapannya Bu Rini untuk kedepannya untuk siswa-siswa di kelas 5 ini?
dalam pelajaran perkalian 1 sampai 10 ini Bu Rini? Harapan Bu Rini itu apa? Saya berharap itu siswa-siswanya mahir ya Mm-mm. dalam perkalian 1 sampai 10 ini gitu. Jadi bisa membantu juga mereka untuk memecahkan masalah di masalah-masalah matematika selanjutnya gitu kan. Mm-mm. Jadi Bu Rini tuh ingin siswanya itu harapannya bisa semua perkalian tuh bisa dihafalkan biar bisa melanjutkan untuk pelajaran materi selanjutnya gitu ya Bu Rini ya. Betul, Oke. Bunda. Nah, untuk menurut Bu Rini nih, ya sebaiknya tuh siswa itu bagaimana sih biar dia bisa untuk menghafal perkalian 1 sampai 10 itu Bu Rini? Yang saya harapkan tuh mereka ya meluangkan waktu gitu kan untuk bisa menghafalkan perkalian itu di waktu-waktu senggangnya. Kalau di sekolah mungkin di saat sebelum masuk jam pertama dimulai gitu kan mereka masih ada waktu ya. Mm-mm. Ataupun mungkin di waktu istirahatnya gitu kan mereka bisa eh, menghafalkan gitu perkalian minimal tuh perkalian 1 sampai 5 deh Iya. untuk targetnya gitu kan. Ya, karena 5 sampai ke 10 bisa menggunakan jemari ya, Bu Rini ya, seperti itu ya. Iya betul Bu Indah. Oke, kalau Bu Rini nih dalam mau menggali merencanakan dengan cara seperti itu, Bu Rini perlu nggak sih? Apakah oh ya saya sendiri yang akan mempelajari untuk siswanya atau butuh bantuan teman-teman atau bagaimana Bu Rini untuk bisa melaksanakan Kalau keinginan Bu Rini itu? bantuan dengan teman ada yang Mm-mm. mungkin saya juga kan mencari informasi bagaimana sih gitu untuk mengajarkan mereka gitu ya. Apa istilahnya share praktik baik mereka gitu ya Bu Mm-mm. Indah. Mm-mm. Cuma kan untuk pembelajaran anak di kelasnya sendiri kan saya harus kan mungkin harus mencari strategi bagaimana supaya anak ini mau gitu kan menghafal perkalian 1 sampai 10 itu kan Mm. dari pembiasaan-pembiasaannya. Nah, tadi Bu Rini tuh bilang tuh ya, adanya strategi dalam memecahkan permasalahan ini nih. Nah, apa sih strategi Bu Rini yang akan mau dijalankan selama pembelajaran perkalian tersebut? Ya, ini strateginya eh, satu mungkin eh, carinya itu mencari permainan di mana yang bisa menambahkan apa namanya dia mau menghafal. Karena kan kalau untuk menghafal tuh kayaknya susah ya, padahal sudah dipajang gitu kan Iya, tabel perkalian di dinding gitu iya kan, betul. masih aja belum hafal. Suruh menghafalkan di rumah tetap saja masih kesulitan. Sedangkan di waktu-waktu luangnya saya perhatikan lebih enaknya mainan gitu kan. Nah, Mm-mm. dibanding harus menghafal karena kan masa belajar dan belajar lagi gak ada istirahatnya gitu kan. Jadi itu strategi saya tuh mungkin lebih ke banyak ke permainan yang bisa dilaksanakan murid itu sendirian maupun berkelompok gitu. Eh, Oke, Bu Rini, tadi kan Bu Rini tuh ada yang dipajang poster gitu kan ya, belajar sebelum pulang gitu kan Bu Rini ya. Terus tadi ada lagi katanya langkah Bu Rini itu strateginya dengan permainan seperti itu ya Bu Rini ya. Eh, nah, Betul Bu Indah. nah bentuk permainan yang Bu Rini akan itu kan seperti apa bentuk yang nanti untuk Bu Rini terapkan kepada siswanya? Saya berencana membuat permainan perkalian tapi berbentuknya papan Bu Indah. Namanya juga permainan kan Iya, harus ada yang menang dan yang kalah ya. iya Jadi betul mungkin Bu. untuk memotivasi dia supaya bisa menang itu kan istilahnya ada gift-nya, ada hadiahnya gitu kan. Mm-mm. Mungkin hadiahnya bisa berupa bintang
Kalau kayak model permainan monopoli itu Bu Indah kan ada uangnya makin banyak kan kalau dia menang. Iya betul Ya Ibu. kan? Atau mungkin hotelnya banyak. Nah, sekarang saya pengennya mungkin permainannya papan perkalian, tapi Mm-mm. nanti di combine itu ada mengumpulkan bintang gitu. Jadi mana yang lebih banyak mengumpulkan bintangnya, ya itu sebagai pemenang. Nah, iya, bagus sekali Ibu langkahnya ya dengan mengumpulkan bintang. Nah, pertanyaan lagi nih Bu, setelah Ibu strategi permainan dengan pola permainannya dengan apa tadi papan-papan ya Bu ya? Papan perkalian. Iya, papan perkalian, kemudian dikasih bintang. Pasti kan anak-anak akan berburu untuk banyaknya bintang ya Bu. Seperti itu ya. Itu Nah, Bu Indah. nah, dengan banyaknya bintang itu nanti ke arah mana Ibu nantinya? Apakah ke arah dengan tambahan poin nilai atau penambahan atau dapat sesuatu dari Bu Rini atau bagaimana Ibu? Bintangnya. Tambahan nilai bintangnya. Kalau misalkan ada Bintangnya siswa itu yang sebenarnya lebih banyak bintang gitu ya. Kalau yang lebih banyak bintangnya itu apa yang akan Bu Rini enggak, sebenarnya berikan? Bu Indah permainan itu nanti ada permainannya kayak main apa ya kayak semacam kayak main hama ada tantangannya. Udah Hmm. pasti mendapatkan bintang itu pasti susah ya, Oh nggak gitu. gampang, gitu, nggak mudah. Dia Oh. kan kalau kalau mau mendapat bintang itu poin awalnya dia harus hafal dulu perkalian. Karena Hmm. nanti di situ ada tekniknya, misalnya 3 kali 3, nanti dia harus cari 3 kali 3 itu berapa nilainya. Oh Nah, gitu. misalnya 9 kan, gitu 9. Nanti ada bidaknya juga, nanti ada saling apa, eh, bagaimana caranya dia tidak bisa menang gitu ya. Tapi kan kalau dia menang, kalau kayak kayak kita main bingo itu nanti udah dapet bintang. Oh gitu. Dia bisa menyusun. Eh, Nanti berhasil dapat bintang yang menang ya Bu Rini ya. Ya, Oke. otomatis kan nanti perkaliannya akan beda-beda. Oh gitu ya. Oke Bu Rini, kapan sih sekiranya Bu Rini mau menerapkan strategi yang Bu Rini sudah tadi bicarakan itu disampaikan oleh Bu Rini? Saya ingin secepatnya Bu Indah, paling cepat itu minggu depan ya, hari Senin itu sudah saya laksanakan gitu kan. Jadi dari hari ini mungkin saya harus merancang dulu bentuk permainannya, dan juga harus juga mengenalkan ke anak bagaimana cara permainannya gitu kan. Karena mungkin nanti permainannya tidak harus ada saya, itu kan waktunya dia luang waktu saat istirahat, dia kan bisa sambil bermain sama temen padahal dia menghafalkan perkalian gitu. Oh, jadi bisa dipakai juga ketika bukan pembelajarannya ya Bu Rini ya? Iya. Ya, jadi permainan itu bisa dipakai juga untuk siswa-siswanya sebelum pembelajaran, dan Bu Rini akan mau melaksanakannya di minggu depan ya Bu Rini ya, menerapkannya. Oke. Bu Rini, dari hasil percakapan kita nih dari tadi, apa sih sekiranya yang Bu Rini dapatkan dari hasil percakapan kita ini kali ini? Yang saya dapatkan, saya ini berarti untuk menanggulangi anak supaya bisa hafal perkalian 1 sampai 10 itu menggunakan permainan yang dirancang ya. Padahal mereka tuh menghafalkan perkalian tetapi tidak disadari gitu. Nah, hanya dengan menggunakan permainan. Oke, yang Bibi dapatkan berarti siswa itu tanpa sadar belajar untuk menghafalkan perkalian tapi sambil bermain gitu ya Bu Rini ya. Dan permainan tersebut tidak mesti di jam pelajaran, begitu kan ya Bu ya? Bisa di luar, bisa dipakai di luar jam pelajaran sambil bermain seperti itu ya Bu Rini ya. Oke Bu Rini, nanti saya tunggu nih kabar ceritanya lagi dari Bu Rini, bagaimana ketika Bu Rini sudah menerapkan strategi yang Bu Rini
jalankan, dan mudah-mudahan strategi itu sesuai dengan harapan dan tujuannya Bu Rini ya di awal tadi percakapan tadi Bu Rini. Saya tunggu kabarnya lagi Bu Rini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita saling berbincang-bincang ya Bu Rini. Mungkin nanti di lain kesempatan saya atau Bu Rini bisa sama-sama saling menghubungi untuk bisa saling percakapan lagi tentang hasil dari Bu Rini menerapkan strategi tersebut. Begitu Bu Rini? Iya Bu Indah, terima kasih. Ya, terima kasih Sebelumnya juga jadi saya bisa memecahkan permasalahan saya. Iya, sama-sama Bu Rini. Semoga yang diharapkan Bu Rini itu dapat diwujudkan. Sampai jumpa Bu Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Waalaikumsalam.